A dan B tidak boleh kita campur dulu karena nanti dia akan mengkristal ya. Jadi kita harus masing-masing dulu pertama kita encerin, kemudian masing-masing kita encerin di wadah masing-masing seperti yang ditunjukin, lalu kita simpan gitu di botol atau di jerigen-jerigen kalau yang kita belinya besar. Untuk pemula kita biasanya rekomendasikan beli yang 1 liter dulu, itu sudah cukup untuk masa tanam dari awal sampai panen cukup banyak gitu. Pemakaiannya sangat irit. Misalkan ini setelah sudah menjadi pekatan, kita ambil spet ukur. Nah, untuk tanaman 3 daun yang tadi ditunjukin sama Ci Ellen, itu kita hanya butuh kalau sebetulnya nutrisi ini beda-beda ya. Gitu. Nutrisi ini kalau yang dijual di umum itu ada beberapa merek yang menggunakan 300 ppm atau 500 ppm. Jadi kita lihat petunjuknya dulu, keterangannya di situ. Nah, untuk tanaman 3 daun, kita pakai sekitar 300 atau 500 ppm, kita cuma butuh 1 mili dari si nutrisi B dan nutrisi A. Nah, B ini fungsinya biasanya untuk menetralkan air. Ya, jadi kita masukin B dulu, baru A-nya, terus kita tambahkan ke air bersih 1 liter, terus kita kocok. Nah, terus kita tandain nih, karena kita suka simpennya di botol-botol bekas, kita harus kasih tanda, jangan sampai keminum ya. Jadi kita tandain ini kandungan berapa ppm untuk tanaman berapa daun, terus berapa ppm lagi yang lebih kandungannya lebih tinggi, vitaminnya istilahnya untuk yang tanaman yang lebih dewasa gitu. Jadi bertahap. Jadi ada biasanya kalau selada 300 800. Kalau misalnya sawi itu 500 atau 1000 sampai 1400 seperti itu. Nanti saya jelaskan di belakang tahapan pemberian nutrisinya untuk supaya lebih jelas ya. Oke, nextnya. Pertanyaan pemula, Jadi kalau aku mau cari nutrisinya di toko-toko online, aku tinggal tulis hidroponik A gitu ya, atau hidroponik B, nanti keluar gitu, Nutrisi AB mix carinya. Nutrisi AB mix. Atau langsung saya dapat dua-duanya, A dan B gitu ya? Biasanya sebutannya AB mix yang ngetren. Oh, siap. Berarti search-nya adalah nutrisi AB mix gitu ya? Betul. Siap, baik. Thank you, Ce. Oke, sama-sama. Kita lanjut dulu. Next, ya kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya kita siapin rumah tanamnya. Ya, cara siapin rumah tanamnya yang tadi dibilang Ci Ellen juga, kita gunting. Dari ini saya kasih contoh yang pakai botol AMDK 1500 mili ya. Ya supaya nanti kita punya cadangan air cukup banyak. 600 mili juga bisa pakai, tapi biasanya cepat sekali habisnya kalau tanaman udah makin gede gitu. Jadi kita pakai yang lebih besar biasanya supaya lebih stabil dan cadangan air lebih banyak aja kita taruh di botolnya. Nah, kita gunting kalau misalkan ukuran 1500 mili, kira-kira supaya mangkok ini nggak jeblos, kita sekitar 7 sampai 8 cm gitu. Jadi kita potong terus kita kasih lubang-lubang kecil ini gunanya supaya ada aliran udara. Jadi nggak pengap si tanamannya, jadi nggak mati karena tanaman kalau kena suhu panas atau pengap dia akan mati juga atau lemes gitu. Pertama lemes, lama-lama mati kalau memang dia kekurangan oksigen. Makanya kita harus kasih lubang-lubang di rumah tanam itu. Mungkin banyak orang mencoba-coba sendiri tapi nggak tahu gunanya. Pokoknya sekedar dipotong terus langsung ditaruh aja cuma sekedar itu. Nah, sebenarnya bikin begini itu bukan hiasan tapi ini ada gunanya, dilubangin terus ujungnya kita kasih panas sedikit supaya nggak tajam ya. Kalau plastik kita potong biasa kan tajam. Nah, kita bisa bungkus selotip atau kita bakar sedikit supaya nggak ada tajam-tajamnya lagi. Jadi dia nggak melukai daun-daun yang nanti kita tanam. Seperti itu ya contohnya. Next ya. Oke, lalu kita ukur di body botolnya ini kita harus bikin lubang supaya ada aliran udara juga oksigen ya. Jadi ini sebenarnya seperti yang contoh box tadi. Kalau box kan kita pasang corong. Nah, kalau di botol kita lubangin aja supaya nanti ada aliran udara bisa masuk ya. Dan batasnya adalah di mulut botol ini. Ya, contohnya seperti ini kita ukur, batasi mangkok nggak jeblos. Nah, ini adalah nanti batas keluarnya akar tanaman. Makanya kita taruh lubangnya di sisi sampingnya. Jadi si akar bisa bernafas juga ya. Jadi akar tanaman itu untuk bertumbuh dia butuh keleluasaan udara atau oksigen. Oke.
Nextnya seperti ini contohnya setelah dilubangin. Nah, kelihatan tuh lubangnya ya. Nah, kalau sudah jadinya seperti ini. Ya, ini rumah tanam atau rutan kita sebutannya yang sudah siap dipakai. Ini akan dipakainya setelah tanamannya mulai menginjak 5 daun. Nanti kita lihat prosesnya. Next. Oke, nah ini yang contoh kalau kita pakai box ya. Nah, pertama kita box itu jarak tanamnya adalah dari setiap lubang tanaman itu jaraknya minimal 20 cm. Bisa lebih gede lagi dapat boxnya akan lebih bagus, jaraknya akan lebih besar gitu. Dan lubangnya pun bisa lebih banyak kalau punya ukuran lebih besar. Rata-rata sekarang yang sering ditemukan adalah ukuran 30-40 atau 30-50 seperti itu bisa bikin 5 lubang. Ya contohnya seperti ini, dan untuk lubanginnya kita bisa pakai solder, kita bikin kawat sebesar sekitar 4,5 cm atau 5 cm tergantung netpot yang kita beli ya. Dan ini kita lubangin pakai kawat terus dipanasin untuk bikin lubang-lubang ini, atau kalau yang punya grinder khusus styrofoam juga bisa, atau pemotong styrofoam ya. Oke, nextnya nih contohnya. Nah, biasanya dasarnya si box itu suka bolong-bolong. Nah, kita alasin plastik supaya nggak untuk nampung air, dan juga supaya styrofoamnya nggak kotor. Kalau setelah kita tanam beberapa kali, biasanya suka ada sisa-sisa kotoran. Jadi kita tinggal buang plastiknya aja, terus kita ganti dengan yang baru gitu. Tapi biasanya cukup awet lah kalau kita pakai beberapa kali tuh masih bisa. Nah, ini contohnya kita kasih corong ya. Setelah dilubangin pinggir-pinggir kita kasih corong, terus ini ada tambelan selotip, ini adalah lubang atas. Biasanya kalau bekas buah itu suka atasnya berlubang. Nah, ini kita tutup supaya sinar matahari nggak masuk ke dalam boxnya. Jadi airnya nggak cepat lumutan. Seperti itu ya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Tinggal disesuaikan dengan besarnya box yang kita dapat nanti. Oke, nextnya kita lihat ke proses tanamnya ya. Nah, ini pertama gimana sih kita kalau sebut semai itu adalah proses kita menaruh benihnya tanaman itu ke dalam rock wool ya. Jadi rock wool ini sebelumnya harus setelah kita rendam, kita cuci, terus kita semai. Nah, ini saya kasih lihat video cara semainya ya. Oke, baik. Ya, please help. Sebentar Thank ya. You. Startkan videonya. Dengan suara atau tanpa suara, Chef ini? Boleh, coba dengan suara. Kalau nggak bisa saya narasi. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan mencoba menyemai selada dan dengan cara hidroponik. Pertama-tama yang harus kita sediakan adalah benihnya. Ini namanya selada Red Rapid, warna selada merah. Dan ini adalah New Grand Rapid NGR selada hijau. Nah, lalu kita keluarkan benihnya, taruh di tray seperti ini. Dan rock wool yang telah dibasahi tidak boleh terlalu basah, jadi masih lembab rock woolnya, dan kita beri lubang di tengahnya dengan tusuk gigi seperti ini ya. Kemudian kita sediakan air untuk mentotol benih seladanya. Nah, caranya begini, kita tempelkan tusuk gigi ke air, lalu tempelkan ke benihnya dan arahkan benih yang sisi lancip di bawah, karena itu untuk pertumbuhan akarnya. Ini kita masukkan perlahan dalam tengahnya seperti ini, cukup seperti ini, jadi masih kelihatan benihnya ya, masih kelihatan benihnya, tapi jangan sampai tenggelam. Sini sudah cukup. Berikutnya kita coba dengan Red Rapid benihnya warna ini, warna putih. Kita masukkan, ujungnya sama seperti yang merah, sama seperti yang tadi New Grand Rapid, ujung lancipnya ke bawah. Lalu kalau lubangnya terlalu besar kita tutup sedikit
seperti ini. Jadi masih kelihatan benihnya dari atas. Oke, kelihatan ya. Seperti ini, supaya besok pagi kita bisa cek lagi apakah sudah sprout keluar akar atau belum. Oke, sekian dulu dan kemudian kita lanjutkan dengan benih lainnya sampai semua terisi benih di roll-nya. Oke, sekian cara semai selada. Apakah ada yang mau ditambahkan, Chef ini? Ya, nah setelah kita semai ini, kita semprot benihnya, ya kita kasih air semprot atau tetes ke benihnya, terus kita tutup wadahnya, ya. Oke, boleh masuk ke presentasinya. Oke, sebentar. Ke PPT-nya. Oke, jadi satu rock wool itu satu benih ya, jangan mentang-mentang wah kecil banget, taruhin beberapa gitu. Nanti nggak cukup, kesempitan dia ya, satu rock wool ini untuk satu benih. Nah ini sorry Mon, back dulu Mon. Yang tadi setelah kita tadi cara semainya, oke. Nah ini ya kita semprot atau tetesin, kalau nggak punya semprotan tetesin aja 1-2 tetes ya untuk selada, terus kita tutup wadahnya pakai kantong kresek hitam. Kenapa hitam? Supaya dia ini ada terjaga suhunya untuk pertumbuhannya, dan juga supaya gelap seperti kita kalau tanam di tanah biasanya kan kita kubur sedikit gitu. Nah ini caranya kita simpannya dengan kresek hitam, terus kita taruh di dalam lemari atau tempat gelap gitu. Terus kita tunggu 24 jam. Jadi makanya kita selalu semainya pagi supaya besok paginya lagi kita cek, begitu sudah sprout, tumbuh akar, kita langsung bisa jemur, perkenakan dengan matahari supaya tumbuh daun. Oke, next ya. Kita lihat. Nah, ini contoh kalau sudah sprout, ini ada akarnya di ujungnya putih-putih ya. Next. Nah, itu nongol ya, ada putih-putih kayak serabut itu. Nah, itu adalah calon akarnya. Ini kalau dikeluarin nih dari dia punya rock wool, ini kelihatan nih akarnya kalau udah mulai panjang. Nah, itu untuk yang sisi yang seperti ada kulitnya itu bagian atas. Jadi kita taruh di bagian atas, jangan semuanya kita tenggelamin ke dalam rock wool ya. Terus akarnya masuk ke dalam semua. Ya, kita tutup dengan rock wool. Jadi kalau akar jangan muncul ke atas rock wool yang tadi dibilang. Kalau misalnya dia akarnya muncul ke atas, itu bisa kena jemur sinar matahari, itu bisa mati, atau juga bisa jadi timbul kutilang gitu. Jadi malah jadi kayak pohon nanti. Jadi numbuhnya bukan gede di daun, tapi akan gedenya di batang. Jadi udah nggak ideal kalau untuk tanaman sayur, kecuali kita nanamnya sejenis yang bunga atau buah, memang tanamannya harus akan berbatang seperti itu nggak masalah, nggak usah dimasukin sampai terlalu dalam. Tapi kalau misalnya tanaman yang jenis sayur, kita harus masukkan batang akarnya ke dalam rock wool ya, karena kita butuh daunnya membesar gitu ya. Oke. Nah, ini contoh berikutnya. Setelah dia sudah sprout, kita masukkan benihnya ke posisi yang benar. Lalu kita taruh air di wadah yang ini ya. Kita lihat di wadah, kita isi air setengah rock wool-nya aja. Jadi jangan full, karena nanti dia jadi kebanjiran, bisa mati, busuk sproutnya ini. Nah, tapi dia tetap butuh air, jadi jangan sampai kekeringan. Kalau kering mati. Nah, lalu kita jemur. Nah, untuk jemurnya itu pun kita kasih tatakan, jangan kita taruh di atas misalkan batu semen atau beton gitu, karena suhu yang panas juga akan kayak kita masak jadinya. Nanti air kan kalau kejemur terus kena beton kan biasanya suhunya, apalagi kalau lagi panas segini ya, itu mati tanamannya nanti, jadi bukannya numbuh. Jadi kita biasa tatakin dengan keranjang atau kursi atau apa supaya suhunya itu nggak kepanasan ya. Oke, nextnya kita lihat hari berikutnya. Kita cek lagi. 3 dan 4. Nah, ini hari ketiga keempat nih. Kalau udah dijemur nih, mulai deh tumbuh daun seperti ini. 2 daun dulu ya. Kalau jenis sawi, daunnya itu 2 daunnya berbentuk kayak kupu-kupu. Ya, kalau selada bentuknya dia ya cuma 2 pentolan kayak gitu doang. Seperti itu. Oke.
Jadi beda. Jadi ini sama-sama 2 daun sebetulnya. Untuk sawi yang kiri ini sama-sama dia 2 daun, tapi dia bentuk daunnya adalah kupu-kupu. Kalau selada bentuk daunnya ya ini bentuknya kayak apa ya? Flower seperti itu. Oke. Next-nya, nah ini kita masih kasih air nih, air biasa, belum kasih nutrisi. Setelah dia mulai ada calon daun ketiga, tengah-tengahnya tuh ada pentulan tunas baru. Nah ini kita mulai kasih nutrisi yang 300 ppm. Nah 300 atau 500 ppm yang umumnya dijual di online-online semuanya memakai kadar seperti ini. 300 atau 500 ppm untuk daun ketiganya. Ini AB mixnya hanya 1,25 mili. Jadi A 1,25, B 1,25. Jadi dikit banget ya pakainya, irit banget. Kalau untuk tanaman hidroponik ini pemakaian nutrisinya itu nggak banyak ya. Jadi aman banget kalau dibilang wah ini takut nih kimia atau apa, sebetulnya nggak juga, karena ini kita sudah ukur, nggak kayak kalau di tanah kita nggak tahu kadarnya berapa karena suka-sukanya dari alam ya. Tapi kalau di hidroponik kita kontrol kebutuhannya sehingga pertumbuhannya pun sesuai umurnya. Jadi kayak bayi ya, kalau bayi kan pertama keluar kan susunya minumnya baru berapa 30 mili, habis itu bertahap 50 mili, terus setelah 6 bulan ada empasinya. Nah ini seperti itu juga contohnya ya. Oke, next ya. Setelah mulai ini saya kasih perkiraan HSS-nya ya, pertumbuhannya, karena ada tanaman yang benihnya bagus pertumbuhannya cepat, ada yang tanamannya misalnya kualitasnya kurang bagus pertumbuhannya juga bisa lebih slow gitu. Jadi ini kira-kira proses pertumbuhannya. Nah, setelah mulai muncul daun keempat, kita mulai kasih nutrisi yang lebih tinggi sedikit, 800 ppm atau 1000 ppm ini kita pakainya cuma 2,5 mili dari A dan B campurannya. Ya, dicampur ke 1 liter air. Nah, bayangan kita kalau misalkan tanam ini sekitar 20 lebih, kita pakai airnya cuma segini gitu. Jadi sehari itu paling cuma berapa puluh mili lah, 20-30 mili kalau kita tanamnya untuk kebutuhan sendiri di rumah ya. Gitu. Kalau yang buat dijual kan emang pakainya banyak, tapi kalau sendiri segini udah lumayan banyak, 20-30 tanaman ya. Oke, next ya. Nah, ini setelah sekitar 2 minggu kita tanam, mulai muncul daun kelima. Ini sudah mulai menuju ke yang teenage ya, kalau kita bilang kalau di tanaman. Jadi untuk selada, kita nutrisinya mentok di 800 atau 1000 ppm, seterusnya sampai panen. Kalau sawi, nutrisinya lebih tinggi sedikit daripada selada, 1200 atau 1400 ppm. Ya, nah setelah itu kita udah boleh kasih dia pindah rumah ya. Tadinya kan di wadah, ini akarnya karena masih pendek, tapi setelah akar mulai memanjang kita kasih dia space supaya akarnya bisa tumbuh maksimal dan daun-daunnya tumbuh maksimal. Kalau misalnya dia duduk terus di wadah yang sebelah kiri ini, dia nanti akarnya jadi nggak bisa leluasa, pertumbuhannya akan terhambat dan kontet istilahnya kalau kita bilang. Jadi kita harus kasih dia rumah tanam, pindah rumah mandiri kayak orang gede. Kalau sudah dewasa kan biasanya mandiri nih, pindah rumah sendiri gitu. Nah ini mulai dia punya rumah sendiri gitu. Masing-masing tanaman satu rumah gitu. Tapi kalau di box kita bisa masuk kayak apartemen gitu. Oke. Penggambaran mantap. Ya, jadi kita pindahin, terus kita jemur pun kita kasih jarak ya. PSBB nih kalau di tanaman ya, jangan terlalu dempet-dempet karena dia butuh keleluasaan. Jadi kita kasih jarak. Biasanya kalau di keranjang kita ikat-ikat supaya nggak terbang. Kadang-kadang kalau lagi angin kenceng bisa tumbang atau karena airnya mulai sedikit, terus kita nggak perhatiin, tahu-tahu udah melayang aja entah di mana-mana gitu. Jadi kita ikat lebih aman. Ya, apalagi kalau yang nanamnya di dak atas-atas tuh biasanya anginnya kenceng gitu. Ya, jadi amannya seperti ini. Terus kalau misalnya pakai net pot, kita pindahin masuk net pot, terus kita kasih ini yang tadi flanel saya bilang, kita kasih pembantu penyerapan air karena akarnya biasanya masih pendek segini. Jadi kita bantu dengan asupan airnya ya dengan bantuan kain flanel, dan disarankan yang putih supaya kalau misalnya ada kotoran atau hama predator nempel, kita bisa gampang ngecek gitu kondisinya seperti itu. Dan lalu kita masukin ke dalam box
box atau ke botol-botol. Oke, next ya. Nah, ini 20 HSS nih, mulai 20 hari ya setelah kita tanam. Ini mulai membesar, daunnya mulai banyak. Nah, normalnya itu seperti ini, kira-kira. Next. Nah, ini sudah sebulan, makin besar, ya. Ini sawi dan selada makin besar. Ini saya kasih contoh selada ya, yang umum. Dan juga sawi jenis jabung dan pakcoy. Oke, next-nya. Nah, ini sudah 40 hari nih ya, udah mulai semakin besar. Biasanya ini udah boleh dipanen. Kalau ada yang, oh saya maunya udah pengen pakai nih di rumah, langsung aja kita panen seperti itu. Ini udah bisa dikonsumsi segini. Biasanya kalau di supermarket umurnya antara segini juga yang kalau dijual gitu. Tapi kita kalau di hidroponik, oh saya mau ada karena kita makannya bertahap, kita mau yang lain belum sempat kemakan, biasanya dia semakin gede semakin lama semakin besar gitu. Oke, kita lihat next yang lagi. Nah, ini rata-rata kita panennya itu di 45 sampai 50 HSS hari setelah tanam. Jadi sekitar 1,5 bulan kalau untuk tanaman sayur. Oke, kita lihat live show-nya. Live show, video ya, Live show video, oke. Kita masuk ya cara manennya dari greenhouse saya. Yang Dari hidroponik greenhouse. Ya, yang ini. hidroponik di rumah ya. Jadi saya sudah punya greenhouse mini di rumah. Jadi saya nggak live. Saya sudah rekami videonya. Kalau live kita kayak Jokowi ya, ya. Oke, apakah videonya sudah keluar? Sudah. Suaranya keluar? Halo, sekarang saya ada di lantai 3 rumah sakit. Ada suaranya? Saya melakukan ada. Hidroponik saya. Bentar ya, saya mute video. Kita lihat di dalam greenhouse saya ini, kalau dari tangga luar hanya sedikit kecil. Saya bikin ruangan greenhouse karena untuk hindari gangguan tikus dan hama lainnya. Nah, di dalam guli ini saya letakkan ada itu namanya box styrofoam yang berasal dari bekas buah anggur ya, yang taruh itu sebagai tempat menanam sayuran hidroponik. Dan juga di belakangnya sana kita bisa lihat ada pipa-pipa. Nah, itu adalah unit guli sebutannya untuk menanam tanaman hidroponik. Oke, kita mari kita lihat isinya ya. Nah, ini kamar greenhouse. Oke, bisa dilihat di belakang saya ada unit pipa. Ini dialirin air yang kita isi nutrisi untuk tanaman ya. Dan ini kita tarik dengan menggunakan pompa ya. Jadi pompa dimasukin. Di sini saya menggunakan 4 batang pipa dan setiap pipanya saya lubangin 9 dan jadi total semuanya ada 36 tanaman ya. Di sini pipanya dialirin nutrisinya secara bersambung ya. Jadi kita gunakan sambungan. Jadi ini sebenarnya 1 unit sebutannya ya. Namun untuk tanamannya saya campur antara selada, jenis selada dan jenis sawi. Ya, bisa dilihat di belakang saya ini ada sawi caisim, ada juga sangkong ya. Ini ada selada hijau dan selada merah ya. Jadi ada juga Thailand. Jadi ini bisa dimix sebetulnya, tapi nutrisinya sebetulnya berbeda. Tapi karena saya gabungan dalam 1 unit, jadi saya bikin nutrisi yang seimbang, yang bisa diterima oleh tanaman dengan jenis berbeda ya. Jadi di sini kita belajar juga memperhatikan pertumbuhan tanaman supaya pertumbuhannya itu bagus ya. Nah, ini sayuran ini sekarang umurnya udah 46 HSS atau 46 hari sejak kita semai ya. Ini sudah boleh dipanen, tapi
sebetulnya kalau untuk konsumsi sendiri kita bisa panen mulai dari 40 hari dan seterusnya ya. Jadi kita lihat perkembangan tanamannya, kalau sudah mencukupi dan kita butuh di dapur, ya udah kita panen aja ya. Ini serunya kita nanam sendiri tanaman sayur sendiri, jadi bisa kita langsung konsumsi ya. Jadi tidak lama, sekitar 1,5 bulan kita sudah bisa mulai konsumsi bertahap ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ada sayuran terus di dapur, kita tinggal menanam lagi ulang, mempersiapkan benih selanjutnya. Seperti ini saya kasih lihat benih yang sudah saya bibitkan. Nah, ini contohnya ya. Ini sudah saya persiapkan karena yang di belakang sudah siap panen ya, supaya nanti begitu yang ini panennya habis, saya sudah ada tambahan tanaman baru ya. Seru ya kalau bisa nanam sendiri ya. Terus kalau jika bingung dengan tempat untuk pipa, kita bisa menggunakan box yang tadi saya sudah tunjukkan. Ini boxnya seperti ini ya. Jadi kalau di sini saya pakai untuk pembibitan stek tanaman yang masih lebih kecil umurnya daripada yang sudah saya pindah ke pipa. Jadi bertahap dari pipa, kadang saya kalau sudah besar saya pindah ke pipa gitu ya. Jadi enak sekali, ini nggak perlu kita tempatnya luas banget, simple, dan dengan space kecil kita sebenarnya di sini saya bisa mendapatkan 40 lebih tanaman. Nah, saya mau tunjukin cara saya memanen sayur dari guli ini ya. Oke, ini caranya kita tinggal angkat aja netpotnya. Karena di dalamnya masih ada air, jadi masih netes-netes. Lihat, kalau kita tanam dengan cara hidroponik, ini bersih sekali akarnya dan tanamannya segar. Ini karena sudah ditaruh di dalam kerangkeng greenhouse ini, jadinya ini sayurannya cukup bersih dan tidak bolong-bolong, walaupun tidak kita semprot dengan pestisida. Jadi bersih sekali, tinggal kita cuci debunya karena pasti berdebu juga gitu. Tapi ini sudah bersih, tidak ada obat-obatan lainnya ya. Oke, ini saisim yang barusan saya panen, gede banget ya. Oke, terus ini ada jenis selada. Oke. Nah, lihat seperti begini akarnya, dan ini seladanya hijau, bentuknya kayak mawar ya, cakep ya. Dan ini sayurannya enak banget, segar karena kita panen langsung kita konsumsi ya, tinggal kita cuci aja. Oke, ini ada lagi sayur hijau jenis lainnya, bentuknya lebih kriwil dari yang tadi, bentuknya bukan yang mawar, tapi ini rada kriwil-kriwil mirip yang biasanya ada di supermarket, tapi sebenarnya ini selada jenis import juga gitu. Oke. Nah, ada juga selada merah ya. Oke. Nah, ini kebetulan yang merah ini pertumbuhannya lebih kecil dibanding yang hijau tadi, walaupun sebenarnya ini umurnya sama sih gitu. Jadi kita bisa lihat, oh kita mau panen apa enggak. Kalau belum mau ya kita tinggal kembalikan lagi kayak gini, terus biarkan dia membesar lagi seperti itu. Jadi karena kita tanam untuk konsumsi sendiri, kita tinggal atur suka-suka kapan kita butuh, kita panen. Kalau tanamannya belum cukup besar, mau dibiarin lebih besar, ya udah kita biarkan sampai umur maksimal sebetulnya 60 hari. Tapi kebanyakan kita nggak sampai segitu sih, karena biasanya sekitar 40-50 hari itu sudah cukup untuk kita panen semua. Jadi makanya saya sudah mempersiapkan bibit yang baru untuk ditanam lagi ya. Jadi kalau misalnya kita butuh terus kita panen, wah kayak gini hasil panen kita sendiri gitu. Ini sehat sekali, segar ya nggak sih? Oke, jadi senang banget bisa panen sayur sendiri, dan juga sebetulnya ini juga olahraga karena tiap hari saya mesti meriksa juga tanamannya apakah kondisinya sehat, pertumbuhannya sudah bagus dan masih segar, apakah ada kekurangan nutrisi atau kena hama atau tidak gitu. Walaupun saya udah pakai greenhouse, tapi greenhouse saya bukan yang rapat tertutup yang dikontrol suhunya atau seperti
yang pakai teknik canggih. Ini sebetulnya cuma pakai jaring yang halus seperti itu ya. Jadi simpel aja sih kalau buat rumahan. Saya bukan buat di ini distribusi untuk dijual besar seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang punya rumah pekarangan kecil itu bisa nanam sayur hidroponik sendiri sambil berolahraga. Kita juga berjemur tiap hari ya. Jadi dan juga ada kegiatan ini sangat rileks ya, kita tiap hari ada lihat yang hijau-hijau, jadi badan kita mata kita semuanya bisa lebih segar seperti itu, dan juga konsumsi sayurnya yang sehat juga ya. Oke, semoga video saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa sama-sama kita belajar berhidroponik, menanam sayur sendiri, enak banget ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Oke, luar biasa nih, Cevini. Cevini mana nih videonya hilang? Halo. Halo. Wah, ternyata dia teleport, pindah tiba-tiba. Halo. Gimana ini, Cevini? Oke. Ini lagi di balkon. Ini kayak lagi reporting ya. Oke, bagaimana kabar di sana, reporter Vini? Oke, good. Oke, kita sudah lihat ya tadi panen selada, sawi ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi satu lagi video singkat yang tentang kangkung ya. Sekalian saya mau tunjukin reelnya. Oke, boleh siap. Mon? Next slide. Boleh. Sebentar Thank ya, you. Sebentar dulu. Ya. Oke. Share. Wow, kangkungnya sangat menggoda hati dan selera saya terbangun. Belum makan siang ini, Ceh. Boleh dikirim ke sini, Ceh? Ini udah ada di sini, tinggal dicas. Oke, tadi kan kita lihat ya presentasinya gimana sih cara tanam selada, sawi. Nah, tadi di presentasinya belum kita tampilin gimana sih cara nanam di kangkung dengan di baskom atau keranjang ya. Jadi kalau kita kombinasi, jadi yang paling simpel kita bisa nanam dengan keranjang dan baskom. Seperti kita lihat tahapannya ya, mulainya si kangkung benihnya tuh kayak toge, terus sampai sekitar yang tadi saya show sampai 27 hari. Jadi kangkung ini lebih cepat lagi daripada si selada dan sawi ya. Ini contohnya yang 27 HSS, kelihatan deh ya. Backlight ya. Besar sekali, Ceh. Ini backlight nggak? Ini segede gini ya. Nah, ini pakai keranjang. Ya, tuh kelihatan nggak? Wow. Oke, ya seperti ini. Jadi kita cukup pakai keranjang, terus pakai baskomnya kita isi air, ya kelihatan. Nah, ini sebetulnya udah bisa kita panen, tapi kalau misalnya kita biarkan lagi sampai 30 hari atau 35 hari, bisa seperti jumbo-jumbo seperti punya Ci Ellen tadi, sampai orangnya nggak kelihatan. Kalau ini saya kalau di belakang masih kelihatan lah ya. Seperti itu. Tapi kalau yang jumbo-jumbo itu sebenarnya masih bisa dimakan kan, Ce ya? Cuma gede aja gitu kan? Oh iya, iya kalau tanaman hidroponik kalau segede itu nggak alot, malah masih garing dan enak juga. Tapi karena sudah segede gitu kita makannya puas banget, nggak habis-habis deh. Gitu. Tapi kalau yang beli di pasar supermarket kita agak kadang takut ya alot gitu, seperti itu. Tapi kalau hidroponik dijamin nggak, kita udah cobain ya. Nah ini kalau yang tadi sudah pindah tanam seladanya seperti ini ya. Ini saya kasih tunjuk, saya taruh ya. Nah ini kalau diangkat seperti ini tanamannya ya. Jadi kita jemur aja kalau yang punya balkon nih di rumah, dimanfaatin tuh. Sayang kan nganggur
kalau bisa nanam ini kalau dideretin lumayan gitu, 10 atau 20 pot. Nah, tiap hari bisa panen gitu. Ya. Jadi ini kalau kangkung kita kalau balik lagi ke kangkung, kita kalau misalkan pertama kali panen, kita tinggal potong segini. Nanti dia akan regrow. Kita bisa setiap kali panen, maksudnya setiap kali tanam kita bisa panen 3 kali, ya. Jadi kita potong, nanti dia tumbuh ulang lagi, terus kita itu selisihnya 2 minggu kemudian kita udah bisa panen ulang lagi. Seperti itu. Jadi lumayan dengan kantong benih sekitar harganya 10.000, kita bisa panen kangkung berkali-kali gitu. Dan juga ini bersih, ini sama sekali tidak ada semprotan anti hama sama sekali. Dan juga ini saya cuma taruh di balkon rumah saya ya, kelihatan ya nih lantai 2. Itu tanam di sini, terus setiap hari saya siram aja, terus saya tambahin air kalau isinya sudah habis. Sorry, belum sampai habis, jangan sampai habis. Jadi kita harus tambah terus airnya, jangan sampai kekeringan, seperti itu. Jadi ini kira-kira 3 mingguan lah kalau kangkung, nggak sampai sebulan kita udah bisa panen. Ya, ini kan makanan favorit sejuta umat ya, kangkung ini. Oke, kira-kira sekian sih sharing untuk pemula. Kalau ada yang mau coba, enak banget deh. Oke. Tapi satu hal yang saya paling suka dari punyanya Ci Ellen dan Ci Vini adalah dia punya akar itu putih sekali ya, bersih sekali akarnya. Dan daunnya juga bersih gitu, nggak bolong-bolong. Jadi sangat menyenangkan gitu untuk dilihat dan untuk dimakan juga kayaknya. Ya, ini kebetulan nih lagi bersih banget juga ya. Kadang-kadang sih nemu hama juga kalau lagi ini, makanya kita harus periksa nih daun-daun bersih nggak nih gitu. Tapi kebetulan yang saya tanam ini saya baru nanam awal Juni. Nah ini sama sekali gak ada lubangnya. Amit-amit jangan sampai. Jadi kita biasanya mertua saya kalau ini dia kalau lagi kehabisan sayur di kulkas, dia langsung ke depan balkon terus langsung dipotong semua deh sama dia, masuk kuali. Udah kayak gitu. Oke. Ada lagi? Mantap. Nah, teman-teman, sambil ya, menunggu Ci Vini kembali ke tempatnya yang sebenarnya. Oke, saya mau pindah tempat dulu. Apresiasi buat Ci Vini dulu, tepuk tangan luar biasa. Teman-teman boleh berikan apresiasi di dalam chat ya, boleh biar nanti Ci Vini balik dia bisa langsung baca juga. Keren banget teman-teman. Nah, berarti Ci Vini sama Ci Ellen juga sudah sharing sama kita. Aduh, jadi rasanya tuh pengen banget nih coba. Mungkin kalau saya pribadi akan mulai dari yang potong ini kali ya Ci Ellen ya. Potong botol aqua. Kayaknya itu yang paling gampang ya. Atau box anggur, Mon. Box anggur gampang juga. Ya. Oke, nah kita bisa lakukan dari yang paling mudah tuh teman-teman. Buat teman-teman yang sudah pernah melakukan atau sekarang sedang melakukan juga boleh sharing pengalamannya di chat ya. Gimana sih keadaannya saat ini? Apakah banyak hama atau tidak ada hama sama sekali? Wow, keren banget. Teman-teman bisa sharing di chat juga. Dan buat teman-teman sesi pertanyaannya saya buka, kita jangan terlalu lama ya karena ternyata sudah jam 3:30 nih, sudah mau jam 4. Boleh kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh disampaikan pertanyaannya. Nanti akan dipilih juga sama Ci Ellen. Ci Ellen luar biasa sekali nih selama sesi Ci Vini. Ternyata Ci Ellen sudah menjawab banyak pertanyaan. Thank you Ci Ellen ya, luar biasa loh. Sambil-sambil. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum bertanya atau baru mau bertanya saat ini, boleh ya di post di chat, silakan. Masih kita tunggu. Karena kalau misalnya sudah selesai, saya akan masuk ke bagian closing. Ini banyak nih ya, mantap sekali. Buat yang masih pemula-pemula jangan khawatir. Ternyata tidak terlalu sulit caranya ya. Dan semua alat-alatnya ada di toko online ya, C Ellen, betul ya? Bisa beli di toko online. Jadi teman-teman kalau bingung-bingung bisa cari-cari, nanti kata kuncinya bisa di-share ya C Ellen ya, kata kunci untuk search. Atau kalau yang serius mau belajar, sebetulnya ada komunitasnya. Jadi seperti saya sama Vini juga ikut komunitas belajarnya. Di komunitas ini kita belajar betul-betul dari dasar. Jadi teorinya dapet, terus praktek, ada tutor yang bantu. Kelasnya selama 2,5 sampai 3 bulan dan dijamin pasti berhasil sampai panen. Dan ini sebenarnya komunitas ini sosial, jadi bukan memang khusus memberikan pelatihan. Peserta itu cuma diminta bayar untuk starter kit, dan starter kitnya kan nanti akan kita pakai.
Karena di komunitas ini tutor-tutornya juga orang-orang yang hobi dan mereka ada kegiatan sendiri di luar, ada yang kerja, ada aktivitas lain. Jadi kalau serius memang pengen bercocok tanam hidroponik sih lebih baik belajar ikut komunitas, karena step-stepnya itu dari dasar sampai bisa panen. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi sedengar-dengar aku nih kata gosipnya akan dibuka 2 slot ya, Ce ya, betul ya? Ya, jadi sekarang sedang berjalan kelasnya. Nanti akan buka lagi itu sekitar bulan Agustus. Nah, untuk ini kita ada 2 slot free karena biasanya grup ini penuh banget, apalagi pas PSBB ya. Satu kelas itu sekitar 150 orang, satu angkatan selama 3 bulan belajar. Nah, yang angkatan sekarang ini 220 penuh sekali. Oh, I see. Ini dari slot yang katanya sering banget penuh ini tersedia 2 slot ya, Ce ya? Ya, ada 2 Dan slot teman-teman, free. yes, free ya, Ce. Jadi teman-teman 2 slot ini akan kita berikan gratis kepada teman-teman dan sifatnya bukan undian, tapi akan dipilih langsung oleh 2 master ini. Jadi nanti saya akan memberikan link G-Drive, G-Form. Setelah acara ini selesai, teman-teman silakan diisi form G-Form-nya. Dan kemudian nanti akan dipilih sama master-master ya. Siapa nanti 2 orang ini akan saya langsung sampaikan pribadi hasilnya. Dan untuk pertanyaan ini sepertinya Kak T ada pertanyaan nih Kak T. Kak T nanya kenapa seladanya daunnya kadang lemes. Dijawab oleh C Novi. Biasanya kepanasan pas jemur, nanti kalau udah teduh dia seger lagi. Silakan Master. Ya, betul sih, kalau siang-siang lemes tanamannya, kepanasan. Tapi udah sore nanti seger lagi. Kayak orang ya. Siang-siang dijemur lemes kan, Mon? Ih, capek, Ce, bener, Ce. Oke, mohon maaf, ini jokes belum makan siang. Jadi jokesnya garing ya, teman-teman ya. Oke, Kosoni, angkat tangan. Kenapa, Kosoni? Pencet kah? Tanya dong. Iya, enggak. Tanya dong, ini benar mau nanya. Tadi kan di presentasi Bu Ellen ada tuh yang sistem dinamis. Terus dia bilang nanti airnya sirkulasinya muter. Itu kan ada nutrisinya. Itu kira-kira kita perlu tambah nutrisinya setiap, nggak tahu, seminggu sekali kah? Atau sebulan, nggak mungkin sebulan sekali ya. Atau tiap hari kah? Soalnya kan kalau dia berputar kan pasti nutrisinya diserap terus kan sama tanaman. Itu gimana cara kita tahu, ini nutrisinya udah kurang, ini nutrisinya kurang, atau ini nutrisinya udah cukup, atau gimana gitu. Oke, gitu. saya jawab ya. Jadi kita itu kan jaga nutrisi, misalnya untuk selada, ini tergantung merek ya, tergantung merek nutrisi. Misalnya untuk selada kita jaga di 1000 ppm. Nah, sementara untuk sawi-sawian bisa sampai 1400 ppm. Jadi kita itu lebih baik punya alatnya, TDS meter, itu murah kok, sekitar 80.000 sampai 100.000. Tiap hari kita cek di box nutrisi. Kandungan nutrisi itu ada berapa ppm, karena apalagi musim kemarau yang panas cepat sekali naik, jadi sore-sore kita cek itu pasti naik. Kalau naik kita tambahkan air baku, jadi kita jaga lagi, misalnya kalau untuk selada di 1000 ppm, untuk sawi 1400. Jadi memang harus pengecekan rutin, maksimal sih 2 hari sekali udah harus dicek lagi ya, karena biasanya berubah. Semoga menjawab. Saat menjawab itu. Kokoh? Menjawab. Mantap sekali, luar biasa. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Last question ya, sebelum kita masuk sesi door prize. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk sesi door prize. Oke, ada dari Ibu Siti Rahma. Silakan. Oke, baik. Ibu Siti Rahma bertanya, apakah kalau selada yang rasanya pahit setelah dipanen itu kebanyakan AB mix-nya ya, Ci? Saya jawab lagi ya. Jadi ada selada-selada tertentu yang pahit. Jadi jenis seladanya yang pahit. Atau kadang-kadang gini, ada orang yang lidahnya itu sensitif sekali. Jadi hampir semua tanaman hidroponik yang baru dipanen itu di lidahnya terasa pahit. Jadi untuk yang punya lidah sensitif, antisipasinya pada saat setelah panen kita cabut dari rumah tanamnya, direndam dengan air baku. Misalnya air PDAM. Nah, selama beberapa lama
biasanya itu kan netralisasi, nanti rasanya nggak pahit. Jadi ada lidah-lidah sensitif yang merasakan kalau sayur hidroponik itu pahit, tapi umumnya sih enggak. Atau selada juga ada beberapa tipe yang memang bawaannya pahit rasanya. Baik, apakah terjawab, Ibu? Ibu Siti Rahma, terjawab? Oke, dan masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, tapi oke, terima kasih katanya. Oke, Ci, makasih, thank you, Ibu sudah bertanya. Teman-teman yang lain juga masih ada beberapa pertanyaan, tapi takut waktunya sudah habis, teman-teman. Kita langsung masuk sesi door prize. Tapi sebelum door prize, tentunya kita ingin mengapresiasi luar biasa kepada para pembicara kita hari ini yang sudah sharing dengan wah keren banget, sudah kasih gambar, kasih video, bahkan tadi ada live show. Boleh kasih tepuk tangan dan apresiasi yang luar biasa dong teman-teman. Oh, thank you, thank you. Mantap. Oke, nah teman-teman, maka kita akan kasih apresiasinya dalam bentuk apa? Ko Sony boleh di take over? Dari IR kita ada sedikit souvenir nih. Nanti tinggal saya kirim aja. Halo, kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Oh ya, sorry. Putus-putus ya? Padahal gue di kantor. Ya udah, nanti ada sedikit souvenir lah. Ya untuk ya kecil lah, bisa untuk nulis-nulis atau apa, bisa untuk nulis-nulis dan memberikan tantangan dari kita. Nanti saya kirim ke Bandung dan ke lantai 6 kali ya. Gitu. Terima kasih. Kembali. Thank you kepada para pembicara kita, dan juga saya mau apresiasi kepada teman-teman yang sampai di jam 4 ini masih bareng-bareng sama kita loh, masih ada 70 orang, luar biasa, masih bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, teman-teman saya akan membuka sesi door prize. Sesi door prize-nya bukan random, bukan dipilih asal, tapi nanti saya akan memberikan sejumlah pertanyaan, silakan dijawab di chat. Oke, jadi cepet-cepetan siapa yang bisa menjawab secara benar, saya ambil 3 orang penjawab tercepat dan teratas, itu akan dapat OVO senilai 50.000 untuk masing-masing pemenang, teman-teman. Langsung ditransfer. Oke, jadi pertanyaannya adalah, ini nggak boleh salah ya teman-teman ya, ini tidak boleh salah, Anda harus jawab secara benar. Jadi yang paling atas dan paling benar, 3 orang teratas itu adalah pemenangnya. Oke, siap-siap. Taruh tangan kalian di keyboard sekarang, siap-siap. Sebutkan 3 tanaman yang ada di dalam PPT atau cerita Chef Vini dan si Ellen. Sekarang, 3 jenis tanaman. Langsung saja. 3 jenis tanaman, banyak sekali tanamannya tadi. Silakan tulis 3 jenis tanaman. Langsung. Mana ini? Belum ada yang ini suara saya nggak ke-mute kan? Oke, mana teman-teman? Silakan. Ini 71 orang kagak ada yang ngejawab. Oke, wow, langsung muncul jawabannya, langsung muncul. Oke. Banyak sekali ini servernya sampai tidak kuat. Oke. Ternyata tadi masih di udara. Oke. Ternyata ini saya nggak tahu cepet-cepetan wifi atau gimana ya. Tapi yang jawab tertinggi di atas adalah Aditya Thomas, Adi Purnomo, dan Andra Sustanto. Kita cek dulu jawabannya. Selada, sawi, caisim. Bener nggak, Cek? Ada tadi disebutin? Ya, ada. Yes, Aditya Thomas. Mantap sekali. Kemudian Adi Purnomo. Nih, Semarang. Om Paul. Kangkung, selada, kale. Ya. Yes. Selasda itu. Tapi itu selasda, nggak apa-apa ya? Aku di selasda lagi nulis. Kamu nulisnya selasda, Om. Gimana nih, Om? Coba saya tanya ke Master deh. Master, kalau salah tulis selasda, kasih izin nggak nih? Dikasih nggak nih? Kasih lah ya, kasihan ya. Kasih ya. Kan dari Semarang ya. Ini jauh-jauh nih. Ngetiknya kepleset nih ya. Kemudian Anta Stanto, kangkung, selada, pokcoy. Kangkung, selada, pokcoy. Bukan pokcoy. Biasa aja pakcoy kita sebutnya. Pakcoy. Sebutannya adalah PAK. Pakcoy ya. Jadi ini dapat nggak nih, Ceh? Diserahkan ke juri. Ini juri-jurinya pada nggak tega juga.
Jadi ini Pokcoy dikasih nggak nih? Kalau ini Friska lagi berdoa nih. Semoga nggak dikasih. Coba Ceh, bagaimana selaku juri? Juri. Ya Ceh Ellen, Ceh ini, ayo dong. Ya kasihlah siapa tahu. Ya udah kasih. Oh ya udah kasihlah. Oke deh, kalau gitu pemenangnya untuk sesi kali ini adalah Aditya Thomas, Adi Purnomo, dan Anita Sutanto. Yeay! Maka setelah sesi doorpress ini, saya masih punya waktu sedikit lagi aja. Saya minta tolong teman-teman jangan pergi dulu. Kosoni silakan di take over. Kita akan foto-foto dulu ya teman-teman. Silakan Kosoni untuk ini dokumentasi. Ya buat dokumentasi ya nanti kita masuk untuk apa? Untuk sosial media kita perlu nih. Boleh deh dinyalain kameranya kita foto bareng. Cuman karena keterbatasan dari Teams, jadi ngambil fotonya 9 orang per 9 orang gitu. Oke. Bentar, saya ambil dulu ya. Satu. Sebentar. Teman-teman jangan lupa follow sosial medianya Lautan Luas ya. Tunggu, gaya dulu dong yang benar, gaya dulu. Satu. Ira tuh cuma kata maskernya doang tuh. Ira cuma kata maskernya doang, gak kata mukanya. Ya udah, di screenshot langsung, di screenshot. Oke. 1, 2, Halo, bentar ya. Wih, deh ganteng banget Kopocai. 1, 2, 3. Oke, bentar ya, saya save dulu. Oke, yang Kopocai, Ira, Ibu Siti, Bu Emil, boleh meninggalkan sih, udah saya foto. Boleh meninggalkan tempat. Thank you Sony. Iya, thank you Ibu. Thank you Raymond. Ibu Especially thank Levina you juga Bu boleh. Vini dan Bu Ellen. Thank you. Sama Bu. Ika, oke, bentar, sabar ya. Ika, bentar, satu lagi. Ayo Gio, cepetan, lu gaya dulu ya, Gio. Mau difoto tuh, garuk-garuk gitu. Oke, bentar ya, save dulu. Oke, thank you semua Ibu TI, Gio, Ike, Ibu Honik, Ibu Levina, Tere, Bu Vini. Bye-bye. Tere udah Yang udah thank foto you. boleh Tere udah mengeluarkan dipoto ruangan nih. ya. Yang udah foto boleh mengeluarkan ruangan. Ya, thank you semua. Bye-bye. Tere udah dipoto nih Tere nih. Udah Ter, santai. Yang belum foto jangan pergi dulu ya. Iya, yang belum foto. Bu Sandra. Oke, bentar. Udah. Kira udah keluar. Udah. Iya. Bentar. Ci Ellen, Ci Vini jangan pergi dulu ya. Ya. Oke, bentar. Yang Sabar dibilang ya. cuma kelihatan maskernya doang. Tadi udah kali. Oke, bentar. Dinda cuma kelihatan itunya doang tuh. Cuma kelihatan mukanya doang. Ayo dong, gaya dong. Gaya. Ada HSE ku Tony. Oh. Ada Chris ya? Ya bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Semua. Bu Sandra boleh ninggalin. Ibu Indri, Linda, Emerin, Tiana, Chris, Bu Ellen, Ike. Boleh ninggalin tempat, nggak apa-apa kok. Udah saya ambil fotonya. Ibu Vini juga. Thank you semuanya udah datang. Iya. Son, udah ya Son? Udah Bu. Okay. Thank you Bu. Jadi, thank you. Gelap amat, Rick. Bentar ya, gue ambil fotonya dulu sebentar ya. Aduh, bentar.
Button. Oke, sebentar ya. Oke, kita ambil fotonya ya. 1, 2. Gaya dulu dong. 1, 2, 3. Oke, thank you buat Ricky, Anika, Thank you. terus Indri, Gusti. Thank you udah datang. Thank you. Mana lagi nih yang belum? Coba yang lain. Nah, yang lain boleh nyalain kameranya yang belum difoto. Adit, nggak mau Adit. Tunggu bentar ya. Di Purnomo. Yul, nyalain kameranya Yul. Coba muka lu nggak kelihatan Yul. Nah. Sabar ya.